Ya, do, 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 ya, do, ya, do, ya, do, do, ya, do, ya, do, ya, Oh, really? Tidak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul, kita dapat bermajlis di sini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad. Sekarang kita sudah masuk yang 554 ya. Hadis yang ke-554. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadatsana Ali qala hadatsana Sufyan an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah an Nabi sallallahu. Hadis ini hadis yang ke-554. Pengarang kitab ya di pentaklik ya atau pensyarah kitab menyebutkan bahwa riwayat ini atau keterangan ini ada dalam kitab tauhid. Dalam kitab tauhid babu ma jaa fi qouli ta'ala inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu dekat terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Bahkan hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari dalam kitab Tauhid. Seperti yang tadi sudah saya bacakan. Ini ada dalam kitab Tauhid. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu inna rahmatallahi qarib.
Sesungguhnya kasih sayang Allah itu ya dekat ya. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu dekat. Ini apa namanya judul babnya ya. Saya bacakan atau saya bawakan riwayatnya. Dilanjutkan di dalam kitab ini bahwa kata Rasulullah SAW, ihtajjatil jannatu wan nar, surga dan neraka saling menghujat. Surga dan neraka saling menghujat. Ini hadis yang akan kita bahas dari sini ya. Ihtajjatil jannatu wan nar, surga dan neraka saling menghujat. Itu kalimatnya ihtajja. Wa qala Sufyanu aidan, Sufyan juga berkata dengan kalimat ikhtasamatil jannatu wan nar, surga dan neraka ya saling berbantah-bantahan. Ikhtasama ya, disebutkan di dalam kitab Fathul Bari bahwa kata-kata ikhtasama ya itu dalam riwayat yang lain dengan kata-kata tahajat, maknanya saling menghujat. Ya, ikhtasama yakni saling berbantah-bantahan. Dalam riwayat Al-A'raj ihtajat. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim dari jalan Abu Zina dari Al-A'raj ihtajat. Begitu. Begitu pula dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Sirin dari Abu Hurairah juga sama seperti itu. Maka di sini ketika dikatakan ihtajat, saling menghujat, saling berbantah-bantahan, ya, saling menyampaikan ya argumentasinya. Qalatin nar, neraka berkata, ya lijuni al-jabbarun. Masuk kepadaku al-jabbarun. Yaitu orang-orang yang bengis. Orang-orang yang bengis, orang-orang yang kasar. Wa yalijuni al-mutakabbirun. Dan masuk kepadaku al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Jadi ternyata yang menjadi penghuni neraka itu yaitu al-jabbarun ya, dengan al-mutakabbirun, yaitu orang-orang yang bengis, orang-orang yang kejam, dan orang-orang yang sombong. Kemudian dilanjutkan lagi. Wa qalatil jannatu, dan surga berkata, ya lijuni ad-du'afa, yang masuk kepadaku adalah orang-orang yang lemah. Wa yalijuni al-fuqara, dan yang masuk kepadaku adalah al-fuqara, orang-orang yang fakir. Maka qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman lil jannati, kepada surga, anti rahmati. Kata Allah, anti rahmati, kamu wahai surga adalah rahmati, kamu adalah kasih sayang. Arhamu biki man asya,
Aku menyayangi siapapun yang aku kehendaki biki dengan perantaraanmu. Yaitu melalui kamu, dengan adanya kamu. Dengan adanya kamu wahai surga, aku yakni memberikan kasih sayang kepada siapa yang aku kehendaki. Tsumma qala linnar, kemudian Allah berfirman kepada neraka, anti adabi. Engkau adalah azabku. U'adzibu biki man asya. Aku akan menghadap kepada siapapun yang aku kehendaki ya dengan adanya kamu. Yakni maksudnya dengan lewat neraka itulah aku adab siapa saja yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha, dan masing-masing dari kamu berdua itu akan ada yang memenuhinya. Akan ada isi yang akan memenuhinya. Hadis ini sahih. Sebagaimana yang tadi sudah saya bacakan. Barakallahu fikum ya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ini adalah keterangan yang ada pada hadis yang ke-554. Ya. Apa faedah dari hadis ini di dalam kitab ya Rasul Barad Syarhu Al-Adab Al-Mufrad karya Syekh Muhammad bin Muhammad As-Salafi. Beliau mengatakan bahwa di antara faedahnya fihi dalil ala annal jannata wan nara huma makhluqatani. Di dalam hadis tersebut menjadi dalil bahwa yang namanya surga dan yang namanya neraka keduanya adalah makhluk. Keduanya diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. La tabnayani wa la tabidani. Yang mana keduanya tidak akan panah. Keduanya tidak akan binasa. Siapa yang menghendaki surga itu tidak fana, tidak binasa? Allah. Siapa yang menghendaki neraka itu tidak fana, tidak binasa? Jawabnya Allah yang menghendaki. Allah lah yang menghendaki demikian. Allah menghendaki surga tidak fana. Allah juga menghendaki neraka tidak fana. Ini faedah yang pertama yang diterangkan di dalam kitab Rasul Barad Syarhu Al-Adabil Mufrad. Maka berdasarkan keterangan ini dalil jamaah sekalian bahwa al-jannatu haqqun, surga itu benar. Ya, adanya, nyata adanya. Wan naru haqqun, dan neraka juga benar, nyata adanya. Ya? Dan sebagian orang ada yang tidak mau mengakui adanya surga dan neraka. Yang keduanya, surga dan neraka kedua-duanya kekal. Dan ada orang yang memiliki keyakinan surga dan neraka itu tidak kekal. Dan ini tentu telah menyimpang dari jalan yang benar. Selanjutnya yang kedua, al-kibru wal bataru tariqun ilal jannati. Al-kibru wal bataru tariqun ilal nar. Al-kibru wal bataru, sombong dan menolak kebenaran adalah tariqun ilal nar, yaitu jalan menuju neraka. Wa tawadu'u lillahi sababun lirahmatillahi wa dukhulil jannah. Sedangkan at-tawadu, sedangkan rendah hati. Tawadu lawannya al-kibru, sombong. Kalau sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran, maka berarti kalau tawadu adalah qabulul haq. Ya, menerima kebenaran. Kalau sombong itu batarul haq, menolak kebenaran, maka berarti tawadu adalah qabulul haq, menerima kebenaran. Yang keduanya, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain, meremehkan ahli kebenaran, atau ihtiqarun nas, meremehkan ahli kebenaran. Maka sebaliknya, orang yang at-tawadu, orang yang rendah hati adalah itu orang yang ihtiramun nas, ihtiramu ahli haq, menghormati ahli kebenaran. Makanya kalau kita itu ingin menghormati orang, lihat
Apakah dia ahlul haq atau bukan? I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenalilah kebenaran, pasti kamu akan tahu ahli kebenaran. Maka apabila sombong menolak kebenaran adalah jalan menuju neraka, ketahuilah tawadu, rendah hati, yakni menerima kebenaran, menghormati ahli kebenaran, itu adalah sababun li rahmatillah. Merupakan sebab bagi kasih sayang Allah. Wadukhilil jannah. Dia juga merupakan sebab wadukhilil jannah. Masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah kita orang-orang yang tawadu. Jadilah kita orang-orang yang rendah hati. Jangan menjadi orang yang tinggi hati. Jangan menjadi orang yang al-kibru sombong. Jangan menjadi orang yang yakni al-batar, menolak kebenaran. Orang yang sombong itu ya la yarfa'una ru'usahum liqabulil ilmi. Mereka tidak mau mengangkat kepalanya untuk menerima ilmu. Ya, saya sudah pernah berkali-kali menyampaikan bahwa mari kita berlatih untuk menjadi orang yang memiliki surah dhahirah, ya, al-haqqah, yaitu yakni gambaran, ya, atau penampilan yang secara lahiriah yang benar. Di antaranya seperti yang pernah saya sampaikan di dalam hadis dari Imam Al-Baihaqi dalam kitab Khamsun Hadisan fil Jum'ah, 50 hadis ya, tentang Jum'ah. Di dalam kitab tersebut, yakni Nabi kita yang mulia mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang mendengarkan khutbah Jumat, maka hendaklah dia melihat wajah khotib. Orang yang mendengarkan khutbah Jumat yang tadi siang, ya, itu hendaklah dia melihat wajah khotib. Dan kita tahu bahwa melihat wajah khotib itu penting. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa kita punya perhatian. Itu yang pertama dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dengan derajat hasan. Yang keduanya, ya, yakni yang keduanya adalah bahwa kita hendaklah menjadi hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mau mengangkat kepalanya untuk mendengarkan ilmu. Makanya di dalam kitab Sahih Bukhari ada orang yang lam yarfa ra'sahu, ada orang yang tidak mau mengangkat kepalanya untuk mendengarkan ilmu. Maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki kesombongan karena dia tidak mau mendengarkan ilmu. Karena dia tidak mau, ya, yakni mendengarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di zaman sekarang ini, kadang-kadang yang menghalangi kita untuk mendengarkan ilmu itu banyak hal. Umpamanya faktor beda madhab, ya. Ini biasanya selalu digoreng terus. Beda madhab, ya, beda kelompok, begitu. Itu digoreng terus. Harusnya perhatikan apa yang dia terangkan. Kalau yang dia terangkan kitabullah, dengarkan. Kalau yang dia terangkan sunnah Nabi yang mulia, dengarkan. Seperti itu, ya. Kecuali kalau ya mungkin yang menyampaikannya umpamanya seperti saya, umpamanya yang menyampaikannya nyata-nyata adalah orang yang menyimpang dari jalan Allah dengan sebab umpamanya saya mendahulukan akal daripada, ya, takdimul akli ala nakli, mendahulukan akal daripada nakol, begitu, ya. Yaitu daripada penukilan yang datang dari kitab dan sunnah, baru antum boleh tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan umpamanya. Atau siapa sajalah yang takdimul akli ala nakli, yang mendahulukan akalnya daripada penukilannya, boleh antum tidak dengarkan. Karena memang dulu pun juga seperti itu para salafus shalih. Atau yang keduanya umpamanya, yakni berpegang kepada perkara-perkara yang batil, prinsip-prinsip yang batil, maka kita boleh tidak mendengarkannya. Karena memang kita mencari ilmu bukan untuk memperkaya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Nah, jemaah sekalian, maka penting bagi kita untuk menjadi orang yang tawadu, rendah hati. Yang tadi saya terangkan. Qabulul haq, menerima kebenaran. Wahtiramu an-nas, wahtiramu ahlil haq, dan menghormati ahli kebenaran. Yang ketiganya, faedah dari hadis ini adalah dalam kitab Rasul Barad, ya, karya Syekh Muhammad bin Muhammad As-Salafi
Hafidh ta'ala beliau mengatakan, ya khalqullahi ta'ala lil jannati ahlan wan nari ahlan wa likullin minhuma 'alallahi mil'uha. Bahwasanya Allah tabaraka wa taala telah menciptakan penghuni surga, Allah juga telah menciptakan penghuni neraka dan masing-masing dari keduanya ya, maka Allah tabaraka wa taala akan memenuhinya. Ketika ahli surga masuk surga, ketika ahli neraka masuk neraka. Nanti sebagian dari ahli neraka mungkin ada yang masuk surga pada akhirnya. Ketahuilah. Surga dan neraka abadal abidin. Yaitu kekal selama-lamanya. Ya, kekal selama-lamanya. Dan ini adalah merupakan pendapat yang benar. Bahwa surga kekal selama-lamanya. Dan neraka juga sama kekal selama-lamanya. Walaupun ada ikhtilaf dari para ulama tentang cabang masalah neraka. Yaitu neraka untuk ahli tauhid yang ahli maksiat. Maka Al-Imam Al-Albani beliau mengatakan bahwa neraka yang seperti ini tidak kekal selama-lamanya. Adapun neraka untuk orang-orang kafir, neraka untuk orang-orang munafik, neraka untuk orang-orang yang musyrik ya dengan syirik akbar, ya nifaq i'tiqadi, kufur akbar, dan mereka-mereka yang batal keislamannya dan mereka masuk ke dalam neraka itu abadal abidina, itu selama-lamanya. Begitu pula orang-orang yang masuk surga, nggak ada ceritanya. Orang yang masuk surga kemudian ditarik ke neraka lagi, nggak ada. Ya, adapun sebagian dari dai ada yang mengatakan demikian tidak memiliki dasar baik dari kitabullah ataupun dari sunnah Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Adapun dari neraka masuk ke dalam surga banyak dalilnya. Antum bisa baca dalam kitab Sahih Bukhari bahwa akan masuk ke dalam surga bermacam-macam orang. Ada orang yang memiliki la ilaha illallah plus dengan ada amalan sebesar gandum istimewa. Ada yang memiliki amalan sebesar jagung. Ada lagi yang memiliki amalan sebesar gandum biasa. Ada yang memiliki amalan sebesar yakni semut kecil. Dan ada lagi yang dia tidak mempunyai amalan sama sekali. Cuma memiliki la ilaha illallah. Maka mereka ini akan masuk dalam surga seluruhnya. Setelah terlebih dahulu mereka di neraka, kemudian diambil, dimasukkan ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Kemudian mereka pun kemudian masuk surga. Ya, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah yakni apa yang terdapat di dalam hadis yang ke-554, yaitu Allah menciptakan bagi surga penghuninya, Allah menciptakan bagi neraka penghuninya, dan masing-masing dari keduanya Allah tabaraka wa taala yang akan memenuhinya. Maka dari hadis ini, dari keterangan ini, ya, bagaimana tadi sudah saya jelaskan, maka ya keterangan ini, ya atau penjelasan ini semuanya adalah menunjukkan bahwa wahada min aqidati ahli sunnah. Ini adalah termasuk akidah ahli sunnah. Annal jannata wan naro maujudatani al-an. Bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Ada sebagian orang mengatakan surga dan neraka itu belum ada sekarang. Ini adalah pemahaman yang keliru, ya. Karena yang benar surga dan neraka sudah ada sekarang. Di antara dalil yang paling nyata adalah yaitu tentang dalil Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW ketika melaksanakan Isra Mi'raj diperlihatkan kepada beliau yaitu neraka dan ahlinya. Dan nerakanya ada, ahlinya ada. Surga dan ahlinya, walaupun waktu itu belum ada. Tapi diperlihatkan siapa saja yang akan menjadi penghuni surga, penghuni neraka. Sampai ketika Rasul akan memetik buah yang ada di surga, maka dilarang jangan. Kalau engkau petik itu buah-buah yang ada di surga, maka nanti dunia itu sirna. Kenapa? Karena begitu diambil kenikmatannya, berarti sudah bukan musim dunia lagi. Sudah masuk ke alam akhirat. Makanya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Allah melarang Rasulullah SAW untuk memetik buah yang ada di surga. Dan tentu saja pantas kalau kemudian Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan khutbah, dalam khutbah
gerhana. Beliau mengatakan, ya kata beliau, seandainya saja kamu melihat sebagaimana yang aku lihat. Seandainya saja engkau pernah melihat seperti yang pernah aku lihat. Bagaimana indahnya surga dan bagaimana dahsyatnya neraka. Maka beliau mengatakan, la bakaitum katsiran, pasti kamu akan banyak menangis. Ya, seperti itu. Wa dhahiktum qalilan, dan kamu pasti akan jarang tertawa. Kenapa? Karena mengetahui bagaimana dahsyatnya siksaan api neraka. Begitu. Siksaan api neraka. Ya, saya lihat di YouTube, nggak tahu benar apa tidaknya itu. Ada seorang waria, ya. Seorang apa? Seorang yang eh, laki-laki tapi bergaya perempuan. Seperti itu ya. Ada laki-laki yang bergaya perempuan, rupanya dia menonton film tentang neraka rupanya. Kemudian akhirnya dia bilang bahwa saya ingin bertobat, saya takut dengan neraka. Padahal itu nerakanya cerita doang, bukan neraka yang sesungguhnya. Ya, cerita-cerita yang dibikin-bikin. Dan antum harus tahu jemaah sekalian, memfilmkan neraka itu adalah sesuatu yang akan meremehkan azab neraka. Karena azab neraka tidak akan bisa engkau bayangkan. Sebagaimana halnya memfilmkan surga, maka itu adalah sesuatu yang apa? Ya, sesuatu yang akan merendahkan surga. Karena surga itu tidak akan pernah, belum pernah kamu lihat, belum pernah terdengar olehmu, belum pernah terbesit dalam hatimu. Kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Makanya surga Allah itu hanya diceritakan. Dan orang kalau sudah diceritakan, maka yang muncul adalah sebuah opini, sebuah asumsi, sebuah perkiraan. Dan yang namanya perkiraan biasanya lebih dahsyat, ya, lebih dahsyat. Namun ingat bahwasanya apa yang ada pada surga itu kenikmatannya tidak pernah terlintas dalam dirimu. Tidak pernah terbayangkan olehmu. Tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu rasakan. Walaupun dikatakan bahwasanya yakni di sana ada buah-buahan yang mutasyabihan yang mirip dengan buah-buahan dunia, ya mirip itu bentuknya. Mirip bentuknya, tetapi yang namanya mirip kan tidak sama. Apalagi rasanya dan seterusnya. Oleh karena itu, maka tentu saja kita sangat bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena Allah telah menerangkan begitu indah tentang surga dan Allah telah menerangkan begitu dahsyatnya siksa api neraka. Kalau dengan cerita-cerita yang begitu saja dia begitu ketakutan, apalagi kalau dia tahu, kalau dia mengerti tentang hebatnya neraka, apalagi kalau dia baca ayat-ayat Quran, baca tafsirnya yang sahih tentang neraka, niscaya orang akan tersadar bahwa ternyata hidup ini tidak ada artinya ketika kita tidak bisa menyelamatkan diri dari azab neraka. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menyelamatkan kita semua. Maka orang yang mengatakan bahwasanya surga dan neraka sekarang belum ada, itu adalah orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Siapapun dia, apapun gelarnya dia, orang yang menyimpang. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi kita yang mulia pernah duduk bersama dengan para sahabatnya. Tiba-tiba terdengar seperti suara benda jatuh. Lalu Rasulullah SAW bertanya, tahukah kamu benda apakah itu yang jatuh? Para sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Rasulullah SAW, itu adalah benda yang jatuh ke dalam neraka 70 tahun yang lalu dan baru sampai ke dasarnya. Ini yang bicaranya siapa? Rasulullah. Kira-kira apakah Rasul ini berbohong? Rasul itu adalah as-sadiqul masduq. Hamba Allah yang jujur, yang benar lagi dibenarkan. Rasul itu adalah seorang yang amanah. Beliau adalah seorang yang dapat dipercaya. Dan gak mungkin beliau ngarang. Maka kata beliau, itu benda jatuh ke dalam neraka 70 tahun yang lalu. Yang ketika itu usia Rasul belum 70 tahun. Kita kan tahu Rasul meninggal dalam usia 63 tahun. Dan ketika menyampaikan itu, yakni masih hidup otomatis belum mencapai umur 63 tahun.
Lihat oleh kita bagaimana Rasul menyampaikan kepada umatnya bahwa ini telah jatuh 70 tahun yang lalu dan sekarang baru nyampe dasarnya. Benda jatuh 70 tahun yang lalu ke dalam neraka dan baru nyampe dasarnya. Kira-kira berapa kilometer? Hah? Berapa kilometer? Antum tinggal hitung aja sendiri. Ya, saya ingin memberikan contoh dalam menghitung hal ini umpamanya. Kalau kita berbicara tentang gravitasi, maka yakni nilainya 9,8. Kemudian yang keduanya, kalau kita katakan bahwasanya dia jatuhnya adalah 70 tahun, maka dikalikan dengan 70. Ya. Sedangkan ini kan per detik. 9,8 meter per detik. Ya. Terus kemudian dikalikan dengan 70. 70 tahun. Dan kita tahu 1 tahun berapa? Hah? 1 tahun berapa? Kalau dalam almanak Hijriah adalah 355. Kita hitung aja 355. Ya. Kalau almanak Hijriah 355 atau 354. Kemudian itu adalah harinya. Kemudian setelah kita hitung harinya, pertanyaannya 1 hari berapa jam? Maka kita kalikan 24 jam. Pertanyaannya 1 jam berapa menit? Hah? Berapa menit? Kalikan 60 menit. Sekarang pertanyaan 1 menit berapa detik? Kita kalikan 60. Maka totalnya adalah disebutkan di sini 21 miliar 40 juta 992 meter. Ya. Jadi kalau pakai kilometer berarti tinggal dibagi 1000 ya kan? Berarti 21 juta 40.992 kilometer. Itu andai kata menghitungnya dengan gravitasi bumi 9,8. Masya Allah, dalamnya neraka itu 21 juta 40.992 kilometer. Kira-kira dari mana ke mana? Ya, dari mana ke mana itu yang senilai ini? Barakallahu mas kalian. Ini untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa andai kata saja seperti ini saja umpamanya berarti begitu dahsyatnya. Benda itu turun, begitu benda itu jatuh 70 tahun yang silam. Nah, ketika benda itu jatuh ke dalam neraka, kira-kira nerakanya ada apa tidak? Ya ada, masa sebenarnya jatuh ke neraka yang kagak ada. Itu namanya neraka khayalan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya neraka itu tidak ada, itu keliru. Kenapa? Karena di dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, Nabi kita yang mulia ketika sedang berbincang dengan para sahabatnya, begitu mendengar benda jatuh, maka Rasul bertanya, tahukah kalian apakah itu? Kata para sahabat Nabi, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Rasulullah SAW, itu adalah benda yang jatuh ke dalam neraka dan baru nyampe dasarnya 70 tahun yang lalu. Berarti neraka sudah ada belum? Sudah ada. Begitu pula dengan surga. Maka setiap kita wajib meyakini bahwasanya surga itu ada, neraka itu ada dan sudah ada. Innal jannata wan nara mawjudatani al'an wa annahum la tabidani wa la tafnayani. Keduanya tidak akan binasa, keduanya tidak akan fana. Ini dijelaskan oleh yaitu Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id bin Ruslan di dalam kitab beliau syarah atas kitab Al-Adabul Mufrad. Ala kulli hal, ya, dari penjelasan ini kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Yaitu tentang bagaimana ya, yakni neraka itu diisi oleh al-jabbarun, orang-orang yang kasar. Al-jabbarun, orang-orang yang bengis. Al-jabbarun, orang-orang yang kejam. Al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Dan kalau kita yakni melihat kenyataan seperti ini, lihatlah oleh kita orang-orang kafir, banyak mereka yang memiliki karakter seperti ini. Mereka al-jabbarun, mereka al-mutakabbirun. Ambil contoh yang mudah, Zionis Yahudi. Apakah mereka bukan al-jabbarun, orang-orang yang kasar, orang-orang yang kejam, orang-orang yang tega? Lihat oleh kita.
Maka mereka adalah orang-orang yang al-jabbarun. Al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Maka kita kaum muslimin, kita yang beragama Islam, kita yang telah disibgah dengan sibgah Allah. Bukankah Allah berfirman, sibgatullah, tetapilah oleh kamu celupan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibgah. Siapakah yang lebih baik sibgahnya daripada sibgah Allah? Wa nahnu lahu abidun. Dan kita semua beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beribadahnya kita kepada Allah sebagai tanda kita tawadu. Beribadahnya kita kepada Allah sebagai tanda kita rendah hati. Bukan menjadi orang yang sombong. Bukan menjadi orang yang takabur. Seperti itu. Dan yang keduanya al-mutakabbirun. Tetapi penghuni surga adalah ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Al-fuqara, orang-orang yang fakir. Ya, inilah gambaran at-tawadu. Makanya ada sebuah hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Awsat dan inilah derajatnya hasan. Allahumma ahyini miskinan ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang yang miskin. Wa amitni miskinan ya Allah, matikanlah aku sebagai orang yang miskin. Wahsurni fi zamratil masakin, ya Allah kumpulkanlah aku ke dalam kumpulan orang yang miskin. Al-Imam Ibnul Athir di dalam kitab An-Nihayat fi Gharibil Hadis beliau mengatakan yang dimaksud dengan Allahumma ahyini miskinan yakni ya Allah hidupkanlah aku sebagai orang yang miskin adalah itu orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, orang yang menerima kebenaran dan menghormati ahli kebenaran. Jadi kata-kata miskinan di sana kata Al-Imam Ibnul Athir itu bukan maknanya miskin dalam pengertian yang tadi. Tetapi yang terpenting maknanya adalah yaitu orang yang at-tawadu, orang yang rendah hati. Makanya ketika ada orang datang ke Rasulullah SAW dan dia sangat ketakutan, kata Rasul, tenanglah. Sesungguhnya engkau mendatangi seorang anak keturunan dari seorang hamba saya. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Keturunan siapa? Keturunan Hajar. Siapa Hajar? Hamba saya, seorang hamba saya. Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari nenek moyangnya yang seorang hamba saya. Siapa? Hajar. Makanya beliau katakan tenanglah. Karena sungguhnya aku adalah keturunan dari seorang hamba sahaya. Itu menunjukkan bahwa akhlak yang mulia ditumbuhkan dari kondisi yang prihatin. Akhlak yang mulia dapat tumbuh dari kondisi orang yang penuh dengan kemiskinan, penuh dengan kefakiran. Oleh karena itu, meskipun kita adalah orang-orang yang kaya, maka hendaklah kita senantiasa bergaya seperti orang-orang yang fakir. Seperti orang-orang yang miskin. Dan juga hendaklah kita menjadi orang yang senantiasa menerima kebenaran, menerima nasihat, menerima yakni arahan-arahan dari ahlul ilmi, dari ahlul haq. Seperti itu. Selanjutnya, kemudian sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa begitulah perbedaan antara ahlul nar dengan ahlul jannah. Cukup sampai di sini insyaallah, nanti kita akan teruskan dengan hadis yang ke-555. Dan dipersilakan barangkali ada jamaah yang mau bertanya. Ya, barangkali masih ada waktu. Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada binang. Nah. Barakallahu fikum. Dalam bahasa Arab, kata-kata jannatun pakai tamar butoh itu ciri perempuan. Jadi kalau jannatun itu dikatakan dia ini mu'annas, itu ditinjau karena ada tamar butoh. Seperti itu. Jadi kalau tamar butoh itu namanya mu'annas dengan sebab ada tamar butoh. Yang keduanya ada lagi mu'annas yang disebut dengan mu'annas majazi. Seperti an-nar, nar itu mu'anasnya majazi. Kalau jannatun, ciri mu'anasnya pakai tak marbutoh. Ya, tak marbutoh, ya itu adalah ciri mu'anas. Kalau nar, dia ciri mu'anasnya karena mu'anas majazi. Mu'anas majazi itu banyak. Al-harbu aja, al-harbu itu pakai domirnya mu'anas. Ya. Al-harbu itu pakai domirnya mu'anas. Ainun, mata itu mu'anas majazi. Ya.
Kenapa mu'annas majazi? Ya orang Arab bilangnya begitu. Ainun itu mu'annas. Di antara sebabnya karena dia berpasangan. Ya, karena dia berpasangan. Jadi ada beberapa kalimat yang dia apa namanya disebut mu'annas. Seperti ini. Wasamsi terus waduhaha. Ha itu kembali kepada asamsi. Berarti samsun itu mudak apa mu'annas. Mu'annas apa? Mu'annas majazi. Mu'annas majazi itu yakni dia dihukumi mu'annas ya. Dan itu biasanya sama'yun hasil pendengaran dari orang Arab. Jadi kenapa dikatakan dengan kata-kata anti ya karena memang tadi pakai tamar butoh dan itu adalah tanda mu'annas kalau dalam bahasa Arab begitu. Sedangkan apa namanya? Sedangkan nar itu dia tidak punya tanda mu'annas tapi dia dikatakan mu'annas itu namanya mu'annas majazi begitu. Kalau ini mu'annas dengan sebab pakai tamar butoh, yang ini dengan sebab pakai apa tadi? Ya, karena dia majazi begitu. Begitu barangkali ya. Wallahu taala a'lam. Silakan barangkali ada pertanyaan lagi, Pak. Fadhol. Masih ada waktu 2 menit lagi barangkali. Fadhol. Iya, yang Allah ini miskinan. Iya, tidak sebutkan di mana? Iya, nggak kedengaran kalimatnya, Pak. Gimana maksudnya? Maksudnya perbedaan antara orang kaya dan orang miskin mungkin? Allahumma ahyini miskinan? Iya, iya itu namanya min babil aglab. Jadi kalau orang kaya mereka itu berpeluang untuk melakukan penyimpangan yang besar. Makanya itu sebenarnya babnya adalah bab dzikri ilil fakri atau ilil miskin ya. Yaitu bab tentang keutamaan orang miskin. Kalau orang miskin dan orang kaya masuk surga, mana yang duluan masuk surga? Orang miskin. Ya, perbedaannya cuma setengah hari. Hitungan akhirat sama dengan 500 tahun hitungan dunia. Cuma setengah hari kok, Pak. Setengah hari itu 500 tahun bedanya gitu. Makanya Bapak sekalian, kalau Anda jadi orang kaya ya dan Anda pengen masuk surganya cepat, maka bersikaplah seperti siapa? Seperti Abu Bakar Siddiq, seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah. Wah, Ustadz kalau kayak Abu Bakar Siddiq kita nggak bakal kuat, ya udah diganti dah. Seperti Umar, 50% di jalan Allah. Waduh kayaknya nggak bisa juga, ya udah gantilah. Apa seperti Utsman bin Affan, seperempatnya diinfak di jalan Allah. Seperti itu. Intinya kalau kita ini punya banyak harta benda, itu kita jangan yakni terus harta itu ada pada kita. Infakkan sebanyak-banyaknya di jalan Allah. Ya. Karena itu akan meringankan hisab kita. Ya, hisab kita seperti itu. Dan adapun kenapa dikatakan dengan bahasa fakir, bahasa miskin, itu menunjukkan keutamaan menjadi orang yang miskin. Punya keutamaan dan kata-kata miskin kalau disebutkan miskin, fakir itu masuk di dalamnya. Kata-kata fakir kalau disebutkan, miskin itu masuk di dalamnya. Adapun hadis, kadal fakru ayakuna kufron, hampir-hampir saja kefakiran mengantarkan orang kepada kekafiran, itu hadisnya munkar, bohong hadis ini. Hadis ini munkar, dhaifun jiddan, lemah sekali. Dan kita jangan tertipu dengan hadis ini. Adapun orang-orang miskin, apabila dia soleh, orang-orang kaya apabila dia soleh, maka manakah yang lebih dahulu masuk surga? Orang miskin. Bedanya setengah hari, 500 tahun. Bedanya cuma segitu. Ya.
Makanya kalau antum pengen cepat masuk surganya, infakkan terus hartanya di jalan Allah. Kalau umumnya Ustaz kok nggak miskin-miskin, ya terus aja terus. Makanya Islam itu tidak butuh banyak orang kaya, tapi butuhnya banyak orang yang sanggup berinfak di jalan Allah itu saja. Ya, ngapain juga banyak orang kaya tidak mau berinfak. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir sebagai nasihat, terkadang orang kaya banyak berinfak merasa berjasa. Inilah salah satu kesalahan di dalam cara berpikir orang yang kaya tersebut. Dan terakhir, yakni ketahuilah siapapun yang masuk surga nanti akan menyesal semuanya. Persoalannya satu, kurang banyak infaknya. Semua yang masuk surga akan menyesal karena satu hal. Ketika di dunia kurang banyak infaknya. Karena terlalu mementingkan urusan dunianya dan urusan dirinya. Sementara dia melupakan berinfak di jalan Allah. Demikian barangkali semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Kita akhiri di sini subhanaka Allahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.